Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 2312510528. Hai Kak Jule dan hai teman-teman, izinkan saya untuk menjawab 15 pertanyaan yang diberikan. Saya akan mulai dari yang pertama. Apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya, tentu itu sangat dibutuhkan. Karena interpersonal skill bagian dari soft skill yang seharusnya saya miliki. Mungkin bukan hanya saya, orang lain pun perlu miliki ini untuk bisa menjalin sebuah hubungan yang baik dengan orang lain secara efektif. Seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain? Tentunya ya. Menurut saya, semua dimulai dari diri kita dulu, baru kita terapkan ke orang lain. Seperti itu. Jadi kita mencintai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Pertanyaan ketiga, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Saya sendiri pun ketika bertemu orang lain, apalagi orang itu baru di kehidupan saya, biasanya first impression saya dari penampilannya. Baru ketika saya sudah mengenal dia, baru saya menilai dia dari hal-hal yang lain. Jadi buat saya penampilan itu penting dan perlu, apalagi ketika saya bertemu orang baru, seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Cara saya tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa memberikan dampak positif juga bagi kehidupan saya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda untuk menjadi seorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Cara saya biasanya saat ini ya, melatih diri saya, melatih interpersonal skill saya dalam hal berhubungan baik dengan orang lain. Lalu saya juga menjalin hubungan dengan orang lain di lingkungan-lingkungan yang baik, sehingga hal-hal baik pun kembali kepada saya dan meningkatkan interpersonal skill saya menjadi lebih baik lagi tentunya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-6, bagaimana cara saya untuk menjadi pendengar yang baik? Biasanya ketika ada teman saya, kerabat saya ingin bercerita kepada saya hanya mendengarkan cerita dia sampai selesai sebelum saya dimintakan saran atau bagaimana pendapat saya terhadap cerita dia. Saya hanya akan diam mendengarkan. Jadi begitu cara saya menjadi pendengar yang baik. Pertanyaan ketujuh, apa kebahagiaan dalam hidup itu penting? Menurut saya itu sangat penting. Semua makhluk hidup, manusia yang hidup tentunya ingin bahagia. Begitupun juga dengan saya. Saya pun ingin bahagia dalam kehidupan ini. Jadi saya melakukan segala cara agar saya bisa menjalani hidup dengan senang, bahagia. Jadi bahagia itu penting. 8. Apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara saya mengelola emosi dengan masalah yang saya hadapi? Biasanya ketika saya menghadapi masalah lalu saya emosi, saya melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dimana saya bisa sedikit-sedikit melupakan masalah saya dan tentunya akan menurunkan juga emosi saya. Dan ketika emosi saya hilang dan sedikit-sedikit masalah saya lupakan, saya baru akan bertindak bagaimana cara saya bisa menghadapi masalah saya agar bisa selesai. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Bagaimana cara saya untuk memaafkan masa lalu saya? Segala hal buruk
yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Saya sendiri tidak pernah merasa masa lalu saya itu adalah ganjalan kehidupan saya di kedepannya. Saya selalu menjadikan masa lalu saya sebagai hal yang harus saya selalu ingat agar saya tidak melakukan hal-hal yang sama di kemudian harinya. Jadi untuk memaafkan masa lalu saya, tentunya saya memaafkan itu, tapi saya tetap akan ingat itu untuk menjaga diri saya tidak terjerumus atau melakukan hal itu kembali di kemudian harinya. Lanjut pertanyaan 10. Bagaimana cara saya memimpin keluarga ketika kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Saya sendiri pun belum berkeluarga, tapi ketika saya nanti diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang pemimpin rumah tangga, saya pastinya akan melakukan segala cara untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Tapi saya akan usahakan melakukan hal-hal baik untuk keluarga saya agar kelak anak saya menjadikan saya contoh yang baik dalam kehidupannya. Seperti itu. Ke-11, bagaimana cara saya memimpin regu kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Saya akan mengumpulkan semua tim saya, lalu saya akan memberikan tugas dan kewajiban kepada mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan tim saya secara baik tanpa ada masalah. Seperti itu. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara saya memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan saya bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Tentunya jika saya menjadi pemimpin perusahaan atau organisasi, saya akan memberikan rasa nyaman dan aman terlebih dahulu kepada seluruh anggota perusahaan saya atau organisasi saya. Kenapa? Karena ketika mereka merasa aman dan nyaman terhadap perusahaan yang tempat mereka bekerja, mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik, dengan tenang, dan pastinya mereka akan melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati mereka. Sehingga ketika mereka melakukan dengan sepenuh hati mereka, saya pasti jamin itu akan menjadi hal yang baik untuk perusahaan saya, yang akan membuat perusahaan saya berkembang pesat di masa yang akan datang. Menurut saya seperti itu. Lanjut pertanyaan ke-13. Apa yang akan saya lakukan apabila saya ada perbedaan pendapat dalam anggota tim saya? Bagaimana saya menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Jadi ketika ada perbedaan pendapat dalam tim saya, pastinya saya akan menerima semua pendapat-pendapat dari tim saya. Lalu saya akan pelajari semua pendapat itu dan menelaah mana pendapat yang lebih baik yang bisa memajukan anggota tim saya, yang bisa mengembangkan tim saya. Tentunya seperti itu. Bahkan mungkin saya akan mengcombine dua pendapat itu menjadi pendapat yang akhirnya bisa diterima oleh kedua orang-orang atau tim saya yang berbeda pendapat ini. Seperti itu. Jadi saya akan lakukan hal seperti itu. Lanjut pertanyaan ke-14. Ketika saya telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah saya akan menjadi seorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Saya sendiri pun sudah mendapatkan dampaknya. Saya sudah mulai berpikir dalam dunia pekerjaan. Tentunya saya berpikir kalau saya harus lebih mengembangkan bahasa saya, mengembangkan cara bicara saya
dalam menyampaikan sebuah pendapat atau pesan terhadap tim atau orang-orang di lingkungan kerja kantor saya, seperti itu. Jadi sudah ada dampaknya terhadap diri saya sudah mulai berpikir saya harus bisa lebih ke mengembangkan cara bicara saya agar pesan yang saya sampaikan kepada anggota tim saya atau teman-teman kerja saya itu bisa mereka terima dengan baik dan mereka mengerti maksudnya, seperti itu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15. Menurut saya apa saja kesan terindah atau yang terbaik yang pernah saya rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill? Kesan terbaik tentunya mengenal dosen yang baik seperti Kak Jule, yang dimana tipe dosen seperti Kak Jule lah yang saya inginkan, karena selain Kak Jule baik, cantik, lalu Kak Jule juga mengajar dengan sangat jelas, jadi tidak membosankan lah, sehingga saya tidak pernah mengantuk dalam kelas. Saya sangat senang ketika ada pelajaran Kak Jule. Itu sih hal terindah menurut saya, bisa mengenal dosen seperti Kak Jule, di mana dosen seperti Kak Jule lah yang saya sukai dalam hal mengajar. Demikian 15 pertanyaan sudah saya jawab. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.